Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Yang saya hormati Pak Dirlantas, teman dari Dishub DKI Jakarta, kemudian juga dari Polisi tetapkan sopir Transjakarta inisial J sebagai tersangka. Kabar Publik melaporkan dari Jakarta, polisi mengungkap hasil olah tempat kejadian perkara TKP kasus tabrakan Trans vs Trans di Jalan MT Haryono, Cawang, Jaktim. Dari hasil pemeriksaan Global Positioning System GPS pada bus Transjakarta bernopol B7477TK, kecepatan kendaraan diketahui mencapai 62 km per jam. Kita periksa GPS di Transjakarta dan pada saat kejadian pada pukul 8.38 waktu Indonesia Barat, kecepatan 11 km per jam dan pada titik tabrak pada pukul 8.38 waktu Indonesia Barat kecepatannya jadi 62 km jam, ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnoyogo dalam jumpa pers di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Sambodo mengatakan olah TKP ini melibatkan tim Traffic Accident Analysis TAA Korlantas Polri. Dari hasil olah TKP, disebutkan bahwa pengemudi Trans berinisial J tidak melakukan pengereman ketika kendaraannya menabrak dari belakang bus Trans yang ada di busway tersebut. Kita olah TKP ini, bagian depan bus masih nempel di belakang bagian bus yang depannya, imbuhnya. Sambodo menambahkan, sopir tewas yang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak berupaya mengerem kendaraannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya jejak rem pada ban bus Trans yang dikemudikan oleh tersangka. Tidak ada upaya pengemudi untuk mengerem. Hasil olah TKP tidak ditemukan jejak pengereman, ujarnya. Di lokasi memang terdapat jejak rem sepanjang 17 meter. Namun jejak rem itu berasal dari ban bus Trans bagian dengan yang ditabrak tersangka. Yang ditemukan adalah jejak rem kendaraan di depan yang ditabrak sepanjang 17 meter. Secara manual kita hitung ke depan 55,5 km per jam, tambahnya. Tim Kabar Publik di sini, ini saja baru saja kita lakukan gelar perkara. Intinya bahwa memang betul tim sudah bekerja dari Dirlantas langsung yang memimpin, kemudian dari tim dari forensik juga ada. Kedokteran forensik ada, dari forensik kepolisian juga ada, dari ATPN juga ada untuk kendaraannya. Dan hasil kesimpulan bahwa penyebab kecelakaan ini diduga sementara ini adalah hasilnya adalah hasil kita perkara adalah human error atau pengemudi. Jadi pengemudi yang meninggal dunia yang membawa mobil bus Transjakarta 7477 TK ini adalah tersangkanya. Ya, dia meninggal dunia. Diduga sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan dari pihak kedokteran kepolisian dan juga dari lapor kepolisian, memang si pengemudi B7477 ini punya bawaan penyakit riwayat kesehatan epilepsi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas dan juga dari pihak Trans dan juga kedokteran akan menjelaskan kenapa sampai arah ke sana, apa barang bukti yang ditemukan, ya nanti akan dijelaskan satu persatu. Tapi itu pembukaan dari saya teman-teman semuanya bahwa hasil gelar perkara tersangka dari kejadian kecelakaan ini adalah pengemudi kendaraan Transjakarta 7477 TK, di mana yang bersangkutan juga meninggal dunia. Ini mungkin dari awal saya, terima kasih. Nanti silakan Pak Dirlantas menjelaskan secara terperinci seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan langsung kepada tindakan kepolisian. Baik. Jadi setelah kejadian tersebut kami melakukan yang pertama adalah TPTKP. Kita akan jelaskan bagaimana nanti hasil TPTKP.
kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi. Ada 17 orang saksi yang sudah kita periksa, baik dari sisi saksi yang berada di TKP, kemudian dari saksi dari pihak manajemen Transjakarta, kemudian saksi ahli dari kedokteran forensik maupun dari laboratorium forensik, serta keterangan juga saksi ahli dari ATPM serta Dinas Perhubungan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan. Ya. Ini adalah olah TKP yang kita lakukan, termasuk bersama-sama dengan tim Traffic Accident Analysis dari Korlantas Polri. Kita melaksanakan olah TKP. Ini adalah posisi terakhir, badan bis, depan bis itu masih menempel pada bis yang ditabrak di depannya. Ya. Posisi terakhir, ban depan kendaraan BMP 240 ini lurus, artinya menabrak. Sepertinya tidak ada upaya dari pihak pengemudi untuk menghindar. Ya. Kemudian hasil olah TKP, tidak ditemukan jejak pengereman dari kendaraan yang diduga sebagai penyebab. Ya. Jadi kendaraan di belakang itu tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah jejak rem dari kendaraan yang ada di depan yang ditabrak dari belakang sepanjang 17,7 meter. Ya. Dan dari hasil pengereman tersebut, secara manual kita hitung kecepatannya adalah sekitar 55,4 km per jam. Kemudian akibat benturan tersebut, kendaraan terdorong sejauh 25,6 meter ke arah depan sampai posisi kendaraan berhenti. Enggak, belum. Masih hasil olah TKP. Kemudian posisi terakhir tadi yang menabrak B747 lurus ke depan, tidak ada upaya menghindar. Next. Ya, ini foto-fotonya ketika di TKP. Ini foto ketika kita sudah mengamankan tadi di depan. Next. Nah, ini adalah sket TKP-nya. Ya. Jadi yang huruf A itu adalah kendaraan yang menabrak awalnya, kemudian A1 adalah ketika terjadi key point, terjadi tabrak, dan A2 adalah posisi akhir. Jadi posisi kendaraan yang menabrak berhenti setelah berjalan sepanjang 26,7 meter. Jadi setelah nabrak masih 26 meter maju ke depan. Ya. Sedangkan posisi B dan B1 adalah kendaraan yang ditabrak. Ini sket TKP. Next, kemudian dari hasil itu kita memeriksa GPS karena di ruang Transjakarta ini ada control room. Kita akan melihat berapa sih kecepatannya gitu. Ada control room dari GPS-nya itu. Bisa dilihat bahwa pada saat terjadi kejadian pada 8.38 kecepatannya 11 km per jam. Dan pada terjadi titik tabrak pada pukul 8.38 kecepatannya adalah 62 km per jam, dan sampai akhirnya kemudian berhenti pada pukul 8.40 kecepatan 0 km per jam, berhenti. Ya. Jadi dari sini kelihatan menjelang halte, alih-alih kendaraan itu melambat, ini malah menambah kecepatan. Ya. Nah, dari sini kemudian kami melakukan traffic accident analysis. Next. Untuk melihat kira-kira bagaimana secara 3D, 3 dimensi, bagaimana kejadian kecelakaan tersebut. Silakan lihat filmnya. Filmnya ada nggak? Film? Hah? Film ya? Ini adalah TKP-nya, kejadian di Jalan MT Haryono, arah timur.
antara B7477 dengan Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.